mahasiswa dari Universitas Hairun, Fakultas Kedokteran, Program Studi Psikologi Angkatan 2023. Nah, di sini kami ingin mewawancara secara singkat kepada Bapak M. Sofyan Daud yang sedang mencalonkan diri sebagai calon legislatif DPRD Provinsi Maluku Utara. Langsung saja ya Pak, mohon izin. Untuk pertanyaan pertama, apa yang mendorong Bapak untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif? Ya, tentu saja ingin menjadi bagian dalam entitas politik, memberikan partisipasi, juga kontribusi juga dan peran-peran terhadap bagaimana proses akuntabilitas ataupun kinerja pemerintahan dalam kaitannya dengan pelayanan ke masyarakat, percepatan pembangunan dan seterusnya. Baik, saya akan lanjutkan pertanyaan yang ketiga, yaitu pengalaman apa saja yang Bapak sendiri punya, terus itu bisa membantu apa yang Bapak sedang jalani, yaitu menjadi calon anggota legislatif. Pertama, saya punya background sebagai seorang bergerak di masa mudanya itu organisasi kepemudaan, kemahasiswaan, dan kemudian juga terlibat sangat aktif dan intensif dalam mungkin gerakan-gerakan sosial, khususnya bagaimana dunia aktivisme mahasiswa dan pemuda. Kemudian juga dari sana saya kira ada dua aspek penting yang memberikan proses pematangan. Pertama, kepemimpinan, leadership kepemimpinan pertama yang berkaitan dengan aspek-aspek sosial kemasyarakatan. Dan yang kedua adalah kemampuan atau kecakapan kita untuk melakukan proses pemetaan, proses advokasi, proses bagaimana mensegregasi kepentingan masyarakat. Saya kira dua modal itu, modal leadership dan juga modal bagaimana berinteraksi dengan masyarakat menjadi faktor yang insya Allah bisa membantu. Baik Pak, terus yang terakhir di sini apa yang membedakan Bapak Sofyan sendiri dengan calon-calon anggota lain? Ya, saya kira mungkin ini nanti akan terdengar sangat subjektif, tapi saya kira bahwa semua orang tadi akan berangkat dari apa yang disebut sebagai track record, backgroundnya. Jadi bahwa sampai di level sekarang ketika orang menghendaki atau menginginkan sesuatu, terutama katakanlah ingin berkuar-kuar untuk katakanlah mau bikin ini, mau bikin itu, ketika nanti mau telah menjadi anggota DPR atau selama proses pemilihan. Tapi saya kira hal yang paling penting adalah track recordnya. Bagaimana yang bersangkutan berangkat dari itu, misalnya backgroundnya, aktivitasnya, kemudian pergumulan itu kemudian akan menentukan. Karena saya kira ada gium bahwa proses tidak akan menyalahkan hasil. Itu bagaimana hasil adalah melalui proses. Jadi saya kira saya dan beberapa mungkin akan kelihatan berbeda karena background. Baik Pak, terima kasih atas waktunya dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak jawab. Mungkin itu saja yang perlu kami tanya. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak, terutama sehat-sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari Universitas Hairun, Fakultas Kedokteran Universitas Hairun, ingin melakukan wawancara kepada Bapak siapa? Pak Mujain Pati. Dalam rangka ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR. Ya. Jadi yang kami tanyakan yaitu apa yang mendorong Bapak sehingga ingin menjadi calon anggota DPR? Ya. Yang pertama, saya awalnya dari guru, ya, guru SMA, sudah pensiun, juga mengabdikan diri bantu juga di Unhair Fakultas Teknik.
Kemudian untuk mengisi suasana masa pensiun dengan itu, saya ingin mencalonkan diri untuk mau supaya menampung segala aspirasi masyarakat, ya, kepentingan masyarakat yang tidak tersalurkan pada setiap momen pileg itu. Biasanya ketika mereka memberikan janji-janji, tapi setelah itu janji tidak terrealisasi. Ya, karena itu sehingga mendorong saya untuk untuk maju. Salah satunya adalah untuk mengabdikan diri lewat jalur legislatif. Yang pertama, yang kedua ingin untuk membawa aspirasi masyarakat untuk bisa disalurkan melalui forum-forum atau lembaga tertentu. Lalu apa pengalaman atau keterampilan khusus yang Bapak miliki yang akan membantu Bapak dalam menjalankan tugas sebagai anggota legislatif? Ya, kalau keterampilan khusus yang berhubungan dengan masalah tugas kesehatan sih memang itu belum, karena ini kan kita belum pernah masuk, kita kan masih baru caleg pemula ini. Sehingga selain daripada itu kita ingin untuk mengambil pengalaman berorganisasi juga untuk bisa mengetahui tentang sampai sejauh mana lembaga ini yang selama ini dia jalan itu oleh teman-teman yang dulu itu. Kita ingin tahu bahwa apa kerjanya mereka, ya toh, apa kerjaan mereka, apa yang paling nyata yang mereka perjuangkan untuk kepentingan masyarakat, karena mereka ini pada sesungguhnya kan wakil daripada rakyat, utusan rakyat yang mereka dipercayakan untuk duduk di sini, yang nanti harus memperjuangkan segala kepentingan rakyat yang berhubungan dengan masyarakat yang ada. Apa yang membuat Bapak yakin bahwa Bapak dapat mewakili dan memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat legislatif tersebut? Yang saya yakin ini karena saya melihat bahwa khususnya di wilayah Kelurahan Padufren, saya Kelurahan Padufren kan merupakan ibu kota Kecamatan Ternate Utara, ya, pusat perbelanjaan dan pusat transportasi antara Ternate dengan berbagai kota kabupaten, dengan Morotai, dengan Halut, dengan Gelolok. Tetapi fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk komunikasi perhubungan dengan itu kan masih sangat minim dan sangat jauh dari harapan. Nah, karena apa? Orang yang di sini yang punya wakil yang untuk menduduki di bawah itu kan tidak ada, sehingga tidak ada aspirasi yang disalurkan ke sana. Sifatnya usulan ke sana, tapi tidak ada orang yang mengawal, tidak ada orang yang membahas, tidak ada yang mengawal, sehingga akhirnya tidak terakomodir. Seperti halnya pada fasilitas-fasilitas pelabuhan, pasar, ya, kemudian jalan-jalan di seputaran Kelurahan Padufa, gorong-gorong dan lain-lain sebagainya itu, ya, dalam 5 tahun terakhir ini kan dari sini boleh dikatakan hampir tidak ada, itu tidak ada bagian. Lalu bagaimana Bapak mengukur keberhasilan Bapak sebagai seorang anggota legislatif? Yang pertama, saya merasa terpanggil percaya diri bahwa untuk meyakinkan diri bahwa insya Allah saya bisa terpilih, karena yang pertama saya alumni dari SMP dulu di sini cukup banyak, saya punya murid-murid di sini. Kemudian saya punya murid-murid mengaji di TPK ini juga cukup banyak, alumni yang ada di sini cukup banyak. Kemudian di organisasi PGRI, waktu masih bertugas Persatuan Guru Republik Indonesia ini, nah itu saya termasuk salah satu wakil ketua PGRI, Sinta ada di PGRI. Kemudian ada juga di lembaga keagamaan, Badan Kontak Majelis Ta'lim itu di Ternate Utara ini, itu mengangkat saya sebagai ketua Dewan Pembina. Sehingga saya meyakinkan bahwa insya Allah dengan teman-teman yang begitu banyak, mereka bisa memberikan harapan dan bisa menyalurkan aspirasinya untuk saya. Itu motivasi saya dan keyakinan saya untuk mau untuk calonkan diri, karena saya meyakinkan bahwa saya punya temannya cukup banyak dan saya dikenal banyak orang itu khususnya di kota Ternate, terutama di wilayah Ternate Utara. Apa yang Bapak anggap sebagai
isu-isu utama yang perlu diatasi di daerah pemilihan. Isu-isu utama yang perlu saya atasi, yang pertama itu masalah money politik. Ya, money politik itu yang saya, karena kebetulan kita punya partai ini itu partai dakwah yang sudah memutuskan untuk mengharamkan tidak boleh untuk menggunakan bayar membayar, sehingga di mana-mana saya sering menyampaikan kepada orang bahwa uang 200-300 yang kita terima dari orang itu makan sampai 10 hari. Tapi harga diri Bapak Ibu digadaikan dengan uang yang 500 itu dikira di mana. Jadi saya mohon supaya, tapi kalau mau terima orang kasih silakan saja ambil. Tapi kalau untuk saya tidak akan untuk memberikan sesen pun, saya tidak mau memberikan. Nah itu isu-isu, karena setiap kali pilkada itu kan selalu terjadi itu. Orang terjadi setelah serangan fajar itu H-2, H-3 itu orang suka mulai berjalan. Sehingga itu yang perlu kita bendung dan kita antisipasi, isu yang paling itu. Kemudian yang kedua, tingkat kecurangan. Nah, tingkat kecurangan di kalangan penyelenggara baik di tingkat kelurahan, kecamatan, bahkan sampai di tingkat kota, yang perlu kita untuk kawal dan antisipasi. Mohon maaf Pak, ini pertanyaan terakhir. Lalu bagaimana tanggapan Bapak jika nanti pada pemilihan Bapak tidak terpilih menjadi anggota DPR? Ya, kalau saya tidak terpilih, alhamdulillah, karena setiap kompetisi itu kan harus siap kalah. Ya. Mental pertama yang saya tampilkan itu harus setiap kompetisi, setiap konsultasi itu harus siap menerima kekalahan dengan hati yang terbuka. Ya. Kalau saya menang, berarti yakinkan bahwa yang di atas memberikan takdir buat saya bahwa saya harus menang. Ya. Dan walaupun calon di kota Ternate Utara ini hanya sekitar 200 lebih ya 200 lebih, ya hampir 300 dari beberapa partai, dari 18 partai ini. Tapi yang dipilih untuk kuota untuk mendukung dan sebagainya kan hanya 7. Tapi saya meyakinkan diri, salah dari 7 ini insya Allah saya mungkin 1 di antaranya dari dalam. Bisakah Bapak memberikan sebuah motivasi atau semangat untuk anak-anak pelajar seperti kami atau anak-anak muda lainnya sebagai pesan terakhir? Yang pertama, dalam kaitan dengan masalah kontestasi pileg ini, yang namanya sudah terpaku dalam daftar pemilih, jangan memilih golput, ya, jangan memilih golput, karena satu suara itu menentukan masa depan. Yang kedua, sebagai mahasiswa itu semangat belajar, ya, semangat belajar penting. 1 hari saja, kata seorang profesor guru besar di Manado dan juga dosen tamu di Unhair itu sudah meninggal, Profesor Yasin Muhammad, dia bilang kalau 1 hari saja kita tidak pernah membaca 1 kalimat, maka kita sudah tertinggal 1000 tahun tidak mampu mengajar begitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Jadi kalau sebagai mahasiswa, kunci keberhasilan utama itu kita harus banyak membaca. Kalau cuma hanya mengharapkan untuk mengejar nanti nilai saja yang itu, maka kita akan menjadi generasi yang memang hanya mengejar untuk mendapatkan gelar sarjana, tapi tidak akan mampu untuk berbuat di masyarakat, karena kita tidak punya modal untuk ilmu dan lain-lain sebagainya. Nah, karena itu sebagai generasi muda yang sekarang berada pada istilah generasi milenial, ya, yang pertama itu kalau dalam hubungan dengan kontestasi pilkada ini, jangan golput yang pertama, ya, berpartisipasi. Yang kedua, sebagai perempuan, ya, jaga diri baik-baik, ya, jaga diri baik-baik. Jangan dulu terpesona dengan rayuan gombal seorang lelaki, ya. Anda punya perjalanan itu masih jauh. Orang tua punya harapan untuk mengirimkan kemari kita, orang tua itu kita merasa bangga, salah satunya kita merasa bangga ketika proses seperti tadi, dipanggil di depan, dikenakan toga, apalagi kalau dipanggil sebagai cum laude, itu bangganya orang tua di situ. Tapi kalau ketika kita belum selesai
istilah orang Ternate sini kita sudah begitu di tengah jalan. Nah, itu dosanya sangat luar biasa. Kita manusia itu yakin bahwa Allah sudah memberikan kita punya kadar rezeki dengan tempat yang sudah ada. Cuma itu sengaja Allah rahasiakan. Nanti kita yang berusaha untuk mengejar. Kalau kita cari kita lebih dekat dengan Tuhan, insya Allah pasti ada Allah kasih. Sekian dari wawancara Ya. kami. Terima kasih Bapak atas waktunya Ya. dan motivasi yang telah diberikan. You can count on me like 1, 2, 3. I'll be there. And I know when I need it, I can count on you like 4, 3, 2, and you'll be there. 'Cause that's what friends are supposed to do.